Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya ingin membahas tentang 3 teori komunikasi yang saya sukai. Nah, jadi yang pertama saya ingin membahas tentang social penetration theory, atau dalam bahasa Indonesia teori penetrasi sosial. Nah, kalau kita artikan ya dalam secara bahasanya aja, sosial ini kan sosial, penetrasi itu kan adalah sebuah penerobosan ya, atau penggalian terhadap sesuatu gitu ya. Artinya teori social penetration theory itu kan berarti teori yang bicara tentang penggalian informasi terhadap seseorang ya, kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Nah, kalau asumsi dasarnya sendiri, jadi kan manusia ini sangat kompleks ya, entah itu sifatnya, karakternya, visi misinya, hobinya, segala macam lah, banyak lah hal-hal yang bisa seseorang informasi itu simpan gitu. Nah, makanya kenapa kalau di social penetration theory itu menggunakan analogi bawang ya, karena kan bawang itu kan punya banyak lapisan tuh, lapisan-lapisan yang semakin dalam kita buka, semakin dekatlah kita dengan seseorang. Nah, analoginya seperti itu. Nah, contohnya adalah ketika kita punya teman ya, teman itu kan ada yang baru kenal, ada teman yang udah lama kenal, ada sahabat gitu. Karena kan beda-beda tuh kan tingkat kedekatannya, tergantung sejauh mana kita bisa membuka si lapisan bawang tersebut. Nah, itu tadi contohnya ya, kalau kita berbicara tentang teman. Nah, yang kedua saya ingin membahas tentang teori disonasi kognitif. Nah, jadi artinya adalah teori disonasi kognitif itu adalah teori yang membahas tentang ketidaknyamanan seseorang terhadap dirinya sendiri ketika terjadi sebuah ketidakkonsistenan pilihannya terhadap sesuatu gitu ya, entah itu apa yang dia pikirin, entah itu apa yang diomongin, entah itu apa yang dia kerjain ya, pokoknya adanya ketidakkonsistenan dalam dirinya gitu. Nah, jadi kalau kalau aduh maaf, kalau asumsi dasarnya sendiri itu kan ada apa ya, sesuatu yang tidak relevan terjadi gitu di sana, karena adanya yang ini sih apa namanya, ada sebuah ketidakkonsistenan pilihan ya, jadi nggak nyambung gitu lah, nggak relevan gitu. Nah, contohnya adalah ketika kita ingin, contoh sederhananya ketika kita ingin makan aja, makan kan kayak makan nasi, makan apa segala macam kan banyak ya pilihan-pilihannya. Nah, ketika itu terjadi secara cepat ya perubahannya, nah itu kan artinya ada ketidakkonsistenan pilihan dalam diri seseorang, dan itu membuat dirinya tidak nyaman. Nah, kalau kita ngomongin contoh besarnya adalah contoh cita-cita kan kita dari kecil punya kan. Nah, cuma kan semakin besar, semakin besar, terus berubah. Nah, itu kan menghasilkan sebuah ketidakkonsistenan pilihan ya, yang artinya itu akhirnya membuat seseorang biasa jadi bingung, jadi malah ada yang stres, malah malah ada yang sampai ya parah lah ya. Nah, itu kan nantinya dia tidak nyaman dengan pilihannya sendiri gitu, karena tidak konsisten. Nah, itulah yang disebut dengan teori disonasi kognitif. Nah, yang terakhir saya ingin membicarakan tentang teori retorika ya. Ini salah satu teori yang paling saya suka. Jadi retorika ini pengertian simpelnya itu adalah seni dalam berbicara ya. Nah, retorikanya sendiri ini punya 2 tujuan. Yang pertama itu memberikan informasi kepada orang lain, dan yang kedua tujuannya adalah mempersuasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, itu tujuan retorika ya, dan pengertiannya tadi. Nah, kalau asumsi dasarnya sendiri, retorika itu yang pertama, seorang pembicara itu harus memperhatikan audiensnya ya, karena kan retorika itu kan harus pintar berbicara. Nah, makanya kita penting untuk mengenali siapa audiens kita gitu. Nah, yang kedua, kita harus menyajikan fakta-fakta yang bisa mendukung apa yang kita bicarakan kepada orang lain tersebut, agar orang lain bisa jauh lebih percaya dengan apa yang kita bicarakan. Nah, contohnya adalah ketika tahun-tahun politik ya, kan pasti banyak tuh para orator-orator, para orang-orang yang menjadi calon itu kan melakukan pidato-pidato. Nah, itu kan harus bisa mempersuasi kepada orang-orang agar bisa memilihnya di pemilu nanti gitu, dan bisa memberikan informasi kenapa dia layak menjadi seseorang yang memegang jabatan tersebut. Nah, itu kan pentingnya menggunakan skill retorika. Nah, itu tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.